Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi, renungan satu hari ini buat kita. Semoga kita terus bisa membuka hati kita supaya kita tetap diteguhkan, dikuatkan, dan kita terus menang untuk menjalani kehidupan yang begitu menyesakkan di dunia ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yeremia 30 ayat yang ke-20. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pemulihan tentunya setiap orang sangat-sangat membutuhkan. Dipulihkan ketika kita sakit sehingga kita menjadi sehat. Ekonomi yang hancur, kita pasti berkeinginan kalau ekonomi kita kembali dipulihkan sehingga hidup kita juga boleh berjalan secara normal bahkan lebih baik. Pekerja yang di PHK pasti dia sangat berharap mendapatkan pekerjaan yang baru dan itu lebih baik. Demikian juga hubungan rumah tangga yang retak, hubungan antara keluarga yang retak, dia berharap pasti dipulihkan sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang indah, hubungan yang mesra, hubungan yang saling meneguhkan, saling mencintai, saling menguatkan. Bukankah begitu saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara-saudara, pemulihan itu akan dilakukan oleh Tuhan ketika kita benar-benar mau hidup dengan kehendak Tuhan. Pemulihan itu Tuhan akan lakukan ketika kita benar-benar mau bertobat, berubah dari kesalahan-kesalahan kita. Dan kita boleh kembali percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan membiarkan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Dan mari merenung dulu dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita selalu saja mengutamakan Tuhan lebih dulu, baru kita melakukan segala pekerjaan dalam kehidupan kita? Saya mau katakan kepada kita, kalau itu belum, maka bertobatlah. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah kepadanya. Carilah dulu Tuhan, maka Dia akan memulihkan kehidupanmu. Matius 6 ayat 33 mengatakan kepada kita saudara-saudara, carilah terlebih dulu Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkannya kepadamu. Di ayat-ayat yang lain Tuhan mengatakan percayalah kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya, maka engkau akan hidup. Ketika kita benar-benar memakai Tuhan menjadi kekuatan kita. Sebenarnya bukan kata memakai ya, mengandalkan, membiarkan Tuhan menjadi andalan kita, maka Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, pada saat ini bangsa Israel karena kejahatannya, karena dosa-dosanya, karena kedegilannya, hati-hati. Ada begitu banyak orang yang degil, keras kepala, sangat susah untuk menerima firman Tuhan. Dan ayat-ayat firman Tuhan di kitab yang lain mengatakan kepada kita saudara-saudara, jangan keraskan hatimu, jangan degilkan hatimu, karena Tuhan akan semakin menghukum kita. Situasi buruk sering terjadi karena apa? Karena kita tidak percaya, tidak berserah, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat banyak hal
yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika saat ini mereka harus terbuang itu karena kejahatan mereka, karena kedagilan mereka. Tuhan mau mendisiplinkan mereka. Tuhan mau menegur mereka. Tuhan mau mengingatkan mereka supaya mereka menyadari kekurangan, menyadari dosa-dosa mereka, dan kembali kepada Tuhan, kembali percaya, kembali mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, kembali mengutamakan Tuhan. Ingat itu, utamakan dulu Tuhan dalam hidupmu, maka percayalah pemulihan demi pemulihan pasti kita rasakan, pasti kita dapatkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan kecewa, jangan marah ketika apa? Ketika kita ditegur oleh Tuhan. Sebab teguran itu bermanfaat begitu besar dalam kehidupan kita. Orang yang ditegur akan bisa apa? Memahami dan boleh menyadari dan kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Ayub 5 ayat 17 dia katakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jadi berbahagialah kita saudara-saudara kalau kita ditegur oleh Allah, sekalipun itu menyakitkan. Karena teguran Tuhan bisa merupakan penyakit, bisa merupakan kesusahan ekonomi, bisa merupakan hubungan-hubungan yang retak, bisa menyebabkan banyak hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau dididik, mau mendengarkan Tuhan, mau ditegur oleh Allah, maka Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi dari situasi yang sudah baik yang kita rasakan dulu. Makanya dikatakan di ayat 18, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang memang situasi sulit itu boleh terjadi, tetapi itu dalam rangka menegur Tuhan. Jangan kecewa, jangan kesal, jangan marah kepada Tuhan kalau Tuhan menegur kita. Ketika Tuhan menegur kita, kita kecewa, kita marah, berarti kita sedang menghina Tuhan. Kita tidak percaya apa yang dilakukan Tuhan merupakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu. Jadi makanya mari terima teguran ya, supaya kita bisa dipulihkan. Sebab siapakah kita saudara-saudara menolak teguran Tuhan? Seperti yang saya katakan, kita sedang menghina Tuhan di situ. Kalau kita marah, kita kecewa, bahkan kita berpaling dari Tuhan, maka Tuhan lebih menghukum kita lebih parah lagi. Karena apa saudara-saudara? Tuhan masih menegur kita karena itu dia masih mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia tidak menegur kita, tetapi bahkan menghukum, membinasakan kita, supaya kita memang dihancurkan, dibinasakan karena kita tidak mau ditegur, tidak mau dipulihkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, sadari kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kejahatan-kejahatan kita. Jangan sombong, jangan angku di hadapan Tuhan. Rendahkanlah diri. Jangan perlakukan orang dengan tidak adil. Jangan merendahkan orang lain. Jangan sampai kita memperlakukan banyak hal yang tidak baik kepada orang lain, sebab Tuhan marah kepada orang-orang yang demikian. Kalau engkau hidupmu mau dipulihkan, mau dibebaskan dari pergumulan dan penderitaan, maka ingatlah, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dan jalani pemulihan itu. Sebab jalani teguran itu. Terima dengan sukacita. Sebab apa? Ketika Tuhan menegur kita, dia sedang memulihkan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, sebab firman Tuhan ini mengajak kita. Ini janji pemulihan Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Dikembalikan situasinya menjadi situasi yang penuh sukacita, penuh kedamaian. Mereka boleh bermain sesuka hati mereka. Dan perkumpulan mereka tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Bayangkan, itulah nantinya situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka benar-benar sudah bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan.
Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan pernah berbohong. Nantikan janji Tuhan itu. Yang pertama harus engkau lakukan, bertobatlah. Sadari kekurangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyadari kekurangan-kekurangan kami, supaya Tuhan boleh memulihkan hidup kami. Tuhan saat ini sedang menghukum bangsa Israel, tapi Dia akan memulihkan mereka ketika mereka benar-benar bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah kami boleh pakai hidup kami hanya untuk melakukan kehendak Tuhan dan dimuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Dengar-dengaranlah kan firman Tuhan, buka hatimu, jangan degilkan, jangan keraskan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.